everyone, di video kali ini kita akan membahas tentang aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean dan apa saja hukum yang ada di dalamnya kita akan bahas di video kali ini. Aljabar boolean ini sangat penting dalam proses perancangan maupun analisis rangkaian logika. Peran dalam proses perancangan aljabar boolean ini merupakan salah satu alat dalam tahap pemberlakuan kaidah-kaidah perancangan yang memiliki tujuan akhir untuk memperoleh hasil rancangan berupa persamaan logika. Peran dalam proses analisis rangkaian logika, jadi aljabar boolean ini merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi output rangkaian logika. Dan juga aljabar boolean merupakan aljabar yang diberlakukan pada variabel yang bersifat diskrit. Jadi di aljabar boolean itu ada beberapa jenis. Ada dua jenis teorema dalam aljabar boolean. Yang pertama itu ada teorema variabel tunggal. Kemudian yang kedua teorema variabel jamak. Nah, di setiap teorema, baik yang bersifat tunggal maupun jamak selalu memiliki teorema rangkap. Nah, ini untuk yang teorema variabel tunggal. Jadi di sini teorema variabel tunggal aljabar boolean diturunkan dari operasi logika dasar OR, AND, dan NOT. Jadi teman-teman sudah paham kemarin terkait apa itu OR, AND, dan NOT. Nah, kemudian di aljabar boolean di dalamnya ada teorema. Nah, kemudian kalau untuk yang teorema OR itu untuk yang pertama ada A plus 1 itu sama dengan 1, A plus 0 itu sama dengan 2, A plus A sama dengan A, dan A plus not A sama dengan 1. Nah, kalau di operasi AND, teorema ada A kali 0 sama dengan 0, A kali 1 sama dengan A kali A sama dengan A kali not A sama dengan 0. Jadi perhatikan teorema pada operasi AND dapat diperoleh dari operasi OR atau sebaliknya. Bisa seperti itu. Nanti di video kali ini kita akan mengerjakan beberapa soal terkait dengan teorema aljabar boolean ini. Kemudian, di teorema variabel tunggal ini untuk memperoleh teorema dari teorema yang diketahui atau teorema rangkap dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu mengubah tanda plus menjadi dot atau kali seperti ini atau sebaliknya juga. Kemudian yang kedua itu mengubah 1 menjadi 0 atau sebaliknya. Nah, seperti ini untuk yang operasi OR dan operasi AND. Di mana teorema pada operasi OR ini ada teorema 1 itu A plus 1 sama dengan 1. Kalau di operasi AND itu ada A kali 0 sama dengan 0. Nah, kemudian lebih jelasnya, ini ada tabel terkait dengan teorema variabel tunggal. Jadi ada 1 dan 0 identitas, input, idempoten, komplement, dan involusi. Jadi ini ekspresi-ekspresi dan sifat rangkapnya. Jadi teorema-teorema ini yang akan kita gunakan ketika kita mengerjakan suatu ekspresi boolean, aljabar boolean, yang dimana kita akan menyederhanakannya. Tergantung dari soalnya ya. Ini pun untuk yang sifat rangkapnya. Nah, selanjutnya, kalau untuk teorema jamak sendiri, teorema jamak pada aljabar boolean ini sama dengan teorema aljabar biasanya. Jadi pada aljabar boolean juga terdapat beberapa teorema seperti aljabar biasa. Di antaranya itu ada teorema komutatif, asosiatif, dan distribusi. Kalau untuk teorema dari komutatif,
Untuk hukum komutatif di sini itu dia menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan urutan variabel input atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi nilai variabel output suatu rangkaian logika. Itu menurut hukum dari komutatif. Kalau untuk yang asosiatif bagaimana? Di asosiatif ini dia menjelaskan bahwa perubahan penyelesaian operasi pada variabel tidak mempengaruhi output suatu rangkaian logika. Itu untuk yang asosiatif. Lalu bagaimana dengan distributif? Distributif ini dia menyatakan bahwa di variabel input pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan tempatnya tanpa mengetahui variabel hasil dari output suatu rangkaian logika. Jadi itu yang dikatakan hukum distributif atau teorema dari distributif. Oke. Untuk teorema variabel jamak, tadi ada komutatif, asosiatif, distributif, ada absorpsi, ada De Morgan. Seperti ini ekspresinya dan juga sifat rangkapnya. Jadi untuk teorema 10-nya ini, untuk komutatif, A plus B sama dengan B plus A. Teorema 11, A kali B sama dengan B dikali A. Ini untuk teorema rangkapnya. Begitupun dengan 12, A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B plus C. Untuk teorema rangkapnya itu A dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung AB kali C. Begini untuk yang teorema 13 ya, untuk sifat rangkap. Begitupun dengan teorema 14, 15, 16, dan seterusnya. Jadi ini juga nanti akan kita pakai, akan kita gunakan ketika kita mengerjakan persamaan aljabar boolean. Selanjutnya, untuk ini kita sudah bahas tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa soal dari aljabar boolean. Jadi kita akan mengerjakan beberapa soal. Untuk soal yang pertama, kita akan menyelesaikan persamaan dari F sama dengan A kali B aksen ditambah dengan A aksen B ditambah lagi dengan A kali B. Nah, untuk persamaan seperti ini, langkah pertama yang akan kita kerjakan adalah kita cari unsur yang sama. Bisa kita lihat di sini, ada yang bisa kita sederhanakan, di mana A, kita turunkan A, kemudian B aksen, ditambah B, ditambah dengan A aksen B. Ingat, untuk B aksen plus B ini kita dapatkan dari teorema 7. Teorema 7 itu tadi A plus A aksen sama dengan 1. Jadi nilai untuk B aksen plus B itu 1. Kita turunkan A dalam kurung 1. Kemudian kita tambahkan A aksen B. Nah, kemudian kita hilangkan A plus A aksen B. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang variabel di aljabar boolean. Teorema di aljabar boolean itu ada persamaan A plus A aksen, di mana itu masuk di dalam hukum absorpsi, masuk di teorema 18, yang dimana A plus A aksen B sama dengan A plus B. Jadi hasil dari
A plus A aksen adalah A plus B. Nah, seperti itu untuk yang soal yang pertama. Saya ulang. Untuk persamaan seperti ini, kita cari dulu unsur yang sama. Unsur yang sama di sini A kali B aksen dengan A kali B. Kemudian kita turunkan A, lalu B aksen plus B plus A aksen B. Di teorema aljabar boolean itu ada penyederhanaan A plus A aksen sama dengan 1. Itu sama dengan B aksen plus B, di mana kita berikan nilainya sini 1. Kita turunkan, lalu hilangkan A plus A aksen B. Kemudian kita lihat lagi teoremanya. Ada di teorema 18 itu ada A plus A aksen itu hasilnya A plus B. Jadi seperti ini cara menyelesaikan atau cara menyederhanakan persamaan boolean. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Kita kerjakan soal yang nomor 2. Di mana kita berikan persamaan nomor 2 ya. Misal F sama dengan ABC plus AB aksen dalam kurung not dari A aksen kali C aksen. Di mana untuk persamaan seperti ini masuk ke dalam hukum De Morgan, teorema De Morgan. Teorema De Morgan. Teorema De Morgan. Nah, kemudian penyelesaiannya adalah kita tulis dulu A, B, C plus A, B aksen dalam kurung A aksen kali C aksen. Nah, kemudian di teorema De Morgan, di sini kita hilangkan aksennya. Jadi kita tuliskan A, B, C sama dengan A, B aksen dalam kurung A. Maaf ya, ini kita tambah di sini. Coba kita tambah saja sih. A plus C. Ini di sini kali, kemudian untuk teorema dari De Morgan itu kita ubah menjadi plus. A aksen plus C aksen. Nah, kemudian kita hilangkan aksennya jadi A plus C. Kemudian langkah selanjutnya itu kita masukkan A, B, ABC plus AB aksen A, kita sederhanakan di sini, ditambah AB aksen C. AB aksen ambil C. Nah, itu kemudian selanjutnya kita sederhanakan di sini. Yang mana yang bisa kita sederhanakan? Kita lihat persamaannya. Di sini ada A, B aksen A. Jadi kita lihat di hukum aljabar boolean, di situ ada teorema A
kali A sama dengan A. Ini masuk di dalam teorema 6. A kali A sama dengan A. Jadi bisa kita sederhanakan. Oke, kita tulis lagi. Sebentar saya hapus dulu. Nah, kita tuliskan di sini ABC, kemudian ditambah tadi A-nya sudah kita sederhanakan jadi AB aksen ditambah dengan masukkan AB aksen C. Nah, seperti ini. Kemudian, persamaan ini masih bisa kita selesaikan. Dengan cara kita lihat yang mana yang bisa kita hilangkan lagi. Kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan di sini adalah ABC dengan AB aksen. Kita masukkan AC dalam kurung B plus B aksen ditambah dengan AB aksen. Ingat, di A aksen plus A tadi nilainya 1 sama dengan ini. Jadi AC dalam kurung 1 ditambahkan dengan AB aksen. Kemudian kita hilangkan satunya, jadi nilainya AC ditambah AB aksen. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. A dalam kurung C ditambah B aksen. Nah, seperti ini penyederhanaan dari persamaan F sama dengan ABC ditambah A kali B aksen dalam kurung not dari A aksen C aksen. Yang dimana ini ada teorema De Morgan di dalamnya. Oke, itu untuk soal yang kedua. Selanjutnya kita coba satu lagi soal yang dimana kita pakai 3 inputan di dalam. Misal, untuk soal yang ketiga, F sama dengan, kita berikan persamaan F sama dengan A B aksen C aksen ditambah dengan A B aksen C ditambah AB aksen ditambah lagi dengan ABC. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita cari unsur yang sama. Unsur yang sama di sini yang mana saja? Yang pertama kita kerjakan, coba kita kerjakan dulu untuk yang AB aksen dengan ABC. Ini yang pertama kita kerjakan, kemudian kita kerjakan yang persamaan yang kedua AB aksen C dengan AB aksen C di situ. Ini yang kedua kita kerjakan. Nah, oke. Kemudian kita sederhanakan AC dalam kurung B aksen plus B ditambah dengan, kita ambil yang persamaan kedua ini, AB aksen dalam kurung C aksen, ini C aksen ya tadi ya, C aksen ditambah dengan C. Nah, jelas ya, untuk yang B aksen plus B itu nilainya 1, C aksen plus C itu nilainya 1. Jadi yang kita tinggal tuliskan adalah AC ditambah dengan AB aksen. Nah, mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Di sini ada A kali A, jadi A nilainya.
Jadi dapat kita tuliskan A dalam kurung C plus B aksen. Nah, seperti ini. Untuk penyederhanaan dari persamaan A, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C ditambah A, B aksen, C ditambah dengan A, B, C. Nah, seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan terkait aljabar boolean. Semoga teman-teman dapat memahami aljabar boolean melalui contoh-contoh yang saya berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.